Selamat pagi semuanya, perkenalkan nama saya Latresya Aprilia Brustepu, NIM C1C0262. Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul PPh Pasal 22. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian PPh Pasal 22 untuk impor. Pajak penghasilan atau PPh Pasal 22 merupakan pajak penghasilan yang dikenakan pada badan usaha tertentu, baik milik pemerintah maupun swasta yang melakukan kegiatan ekspor dan impor. Oleh karena itu, PPh Pasal 22 sering juga disebut PPh 22 impor. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan, PPh 22 impor merupakan bentuk pemotongan pajak oleh satu pihak terhadap wajib pajak yang melakukan kegiatan perdagangan barang impor. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 juga menyebutkan bahwa objek pajak yang disebut adalah barang-barang yang dianggap menguntungkan kedua belah pihak, baik pembeli maupun penjual barang tertentu. Yang selanjutnya yaitu tarif PPh Pasal 22 impor. Tarif PPh 22 sendiri bervariasi tergantung pemungut serta objek dan jenis transaksinya. Namun, khusus untuk tarif PPh 22 impor adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu jika menggunakan angka pengenal importir atau API, maka tarifnya adalah 2,5% dan dikalikan dengan nilai impor. Yang kedua yaitu jika tidak menggunakan API, maka tarifnya adalah 7,5% dan dikalikan dengan nilai impor. Dan yang terakhir yaitu jika termasuk impor yang tidak dikuasai, maka tarifnya adalah 7,5% dan dikalikan dengan nilai lelang. Apa yang dimaksud dengan impor yang tidak dikuasai adalah ketika barang impor memiliki status yang tidak diketahui pemiliknya. Hal ini biasanya disebabkan pemilik yang tidak memiliki status yang tidak diketahui pemiliknya dan kepemilikan barang impor tersebut karena adanya permasalahan dokumen atau terbukti merupakan barang ilegal. Barang importir yang sering melakukan kegiatan impor maka perlu memiliki API agar tidak terkena tarif yang lebih tinggi. Importir yang tidak memiliki API biasanya berarti termasuk importir yang tidak terlalu sering melakukan kegiatan impor. Tidak semua kegiatan impor dapat dikenakan pasal tersebut. Selanjutnya yaitu bidang usaha yang terpengaruh PPh 22 impor. Dalam peraturan terbaru ini, wajib pajak dengan kegiatan usaha yang termasuk dalam satu dari 730 bidang usaha tertentu merupakan perusahaan KITE atau merupakan perusahaan di kawasan berikut berhak mendapatkan insentif pembebasan dari pemungutan PPh Pasal 22 impor. Insentif ini diharapkan agar pelaku usaha dapat mempertahankan usahanya selama masa pandemi berlangsung. Tentu saja insentif ini tidak semena-mena bisa dipakai oleh semua pelaku usaha. Pemerintah menetapkan beberapa syarat jika pelaku usaha ingin mengajukan insentif pembebasan pajak yang diperpanjang sampai 30 Juni 2021. Syarat-syarat untuk mendapatkan insentif pajak adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu jenis usaha atau KLU termasuk dalam daftar penerima insentif pajak. Yang kedua yaitu sudah melaporkan realisasi pemanfaatan insentif pajak 2020. Yang ketiga yaitu memiliki surat kebebasan bebas atau SKB. Dan yang terakhir yaitu mengirimkan notifikasi pemanfaatan insentif kembali. Yang selanjutnya yaitu cara mengajukan PPh Pasal 22 impor. Untuk yang memiliki syarat-syarat termasuk bisa mengajukan permohonan insentif pajak secara online di laman DJP online. Alur cara pengajuan pembebasan PPh 22 impor adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu mengajukan permohonan surat keterangan bebas pemungutan PPh Pasal 22 impor. Yang kedua, pengajuan dilakukan situs resmi DJP di www.pajak.go.id. Yang ketiga yaitu menggunakan formulir yang telah ditetapkan oleh DJP. Yang keempat yaitu melampirkan bukti sebagai perusahaan yang mendapat fasilitas KITE. Dan yang terakhir yaitu melampirkan penetapan sebagai perusahaan yang mengantongi izin penyelenggaraan
kawasan berikat, izin pengusaha kawasan berikat atau izin PDKB. Selanjutnya yaitu PPh pasal 22 untuk bendaharawan. Di Indonesia dikenal banyak sekali jenis-jenis pajak. Beberapa di antaranya adalah pajak penghasilan atau PPh 22 bendaharawan merujuk pada penerbitan Peraturan Menteri Keuangan tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 253 per PMK 03/2008 tentang wajib pajak tertentu sebagai pemungut pajak penghasilan dari pemberi atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Melalui kebijakan tersebut, pemerintah melebarkan badan-badan yang berhak memungut PPh pasal 22, yaitu menjadi wajib pajak badan yang melakukan penjualan barang yang tergolong sangat mewah. PPh 22, bendaharawan adalah pemungutan PPh pasal 22 ketika orang pribadi atau badan usaha melakukan penjualan barang ke instansi pemerintah. Mekanisme pengenaannya adalah dipungut oleh bendahara. Selanjutnya yaitu pemungut PPh 22 bendaharawan. Pada prinsipnya, PPh pasal 22 adalah pemungutan atas penghasilan yang dibayarkan sehubungan dengan pembelian barang. Adapun yang ditunjuk sebagai pemungut PPh pasal 22 bendaharawan adalah yang pertama, bendahara pemerintah dan kuasa pengguna anggaran atau KPA sebagai pemungut pajak pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang. Yang kedua yaitu bendahara pengeluaran berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan dengan mekanisme uang persediaan atau UP. Yang ketiga yaitu bendahara pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menata usahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja negara dalam rangka pelaksanaan APBN pada kantor atau suatu kerja kementerian negara atau lembaga. Dan yang terakhir yaitu KPA atau pejabat penerbit surat perintah membayar yang diberi delegasi oleh KPA berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang kepada pihak ketiga yang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung atau LS. Selanjutnya yaitu objek PPh 22 bendaharawan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36/2008, objek pajak PPh pasal 22 adalah barang yang dianggap menguntungkan. Maksudnya adalah baik penjual maupun pembeli sama-sama bisa mengambil keuntungan dari transaksi perdagangan tersebut. Sementara objek PPh pasal 22 sesuai peraturan sesuai Menteri Keuangan Nomor 34 per PMK 010/2007 adalah impor barang dan ekspor barang komoditas, tambang batu bara, mineral logam, dan mineral bukan logam yang dilakukan oleh eksportir. Selanjutnya yaitu tarif PPh 22 bendaharawan. Pemungutan pajak penghasilan pasal 22 dilakukan pada saat pembelian barang atau pelaksanaan pembayaran oleh bendaharawan pemerintah atas penyerahan barang atau rekanan yang dibiayai dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Namun, anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD dengan tarif 1,5% dikali harga atau nilai pembelian barang. Apabila wajib pajak penerima penghasilan atau rekanan tidak memiliki NPWP, maka tarifnya 100% lebih tinggi dari tarif sebenarnya atau menjadi 3% atau 1,5% dikali 200%. Selanjutnya yaitu contoh cara menghitung PPh 22 bendaharawan. Pasal 22 Undang-Undang PPh nomor 36/2008 menyatakan bahwa adanya pajak yang dikenakan untuk kegiatan penyerahan barang, kegiatan di bidang impor ekspor dan penjualan barang mewah. Adapun cara menghitung PPh 22 bendaharawan adalah tarif pajak dikalikan nilai impor atau harga jual lelang atau DPP PPN per harga beli. Sebagai contoh, bendahara membeli 4 printer dari PT ABCD dengan harga beli sebesar 22 juta.
atau harga termasuk PPN. Besarnya pemungutan pajak atas pembelian printer tersebut adalah harga pembeliannya yaitu 22 juta, dasar pengenaan pajaknya yaitu 20 juta atau 100 per 110 dikali 22 juta. Dan PPh pasal 22 atau 1,5% dikali 20 juta sama dengan Rp300.000. Dan yang selanjutnya yaitu PPh pasal 22 untuk industri tertentu. Pemungutan PPh pasal 22 adalah badan usaha industri atau eksportir tertentu yaitu yang melakukan pembelian bahan-bahan berupa hasil kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan yang belum melalui proses industri manufaktur untuk keperluan industrinya atau ekspornya, atau pasal 1 ayat 1 huruf I PMK 34 per PMK 010 per 2017. Selanjutnya yaitu pemungut PPh pasal 22 industri tertentu. Contoh industri atau eksportir sebagai pemungut PPh pasal 22 antara lain: yang pertama, eksportir kayu manis yang melakukan pembelian kayu manis. Yang kedua, eksportir pala yang melakukan pembelian pala. Yang ketiga, industri plywood yang melakukan pembelian kayu. Dan yang keempat, industri pengalengan ikan yang melakukan pembelian ikan. Yang selanjutnya, perkebunan kelapa sawit yang menggunakan jasa maklon untuk memproduksi crude palm oil atau CPO yang melakukan pembelian tanda buah segar. Selanjutnya itu perkebunan tembakau yang menggunakan jasa maklon untuk memproduksi rokok yang melakukan pembelian tembakau. Dan yang terakhir yaitu perkebunan kelapa yang menggunakan jasa maklon untuk memproduksi minyak goreng yang melakukan pembelian kelapa. Selanjutnya yaitu mekanisme pemungutan PPh pasal 22 industri tertentu. Yang pertama yaitu tarif PPh pasal 22 industri tertentu atas pembelian bahan-bahan berupa hasil kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan yang belum memulai proses industri manufaktur adalah 0,25% dari harga pembelian tidak termasuk pajak pertambahan nilai. Yang kedua, pemungutan PPh pasal 22 ini bersifat tidak final dan dapat diperhitungkan sebagai pembayaran PPh dalam tahun berjalan bagi wajib pajak yang dipungut. Yang ketiga yaitu besarnya tarif pemungutan yang diterapkan terhadap wajib pajak yang tidak memiliki NPWP adalah lebih tinggi 100% dari tarif yang diterapkan terhadap wajib pajak yang dapat menunjukkan NPWP. Yang keempat yaitu saat terutang PPh pasal 22 ini adalah pada saat pembelian. Dan yang terakhir yaitu pemungut pajak wajib menerbitkan bukti pemungutan PPh pasal 22 minimal rangkap 2, yaitu yang pertama lembar ke-1 untuk wajib pajak yang dipungut, dan yang kedua lembar kedua sebagai arsip pemungut pajak yang bersangkutan. Dan yang terakhir yaitu tata cara pembayaran. Penyetoran pajak penghasilan ini dilakukan secara kolektif dengan menggunakan formulir SSP atau kode billing paling lambat tanggal 10 bulan Takwin. Takwim berikutnya ke bank, persepsi atau kantor pos, dan giro. Yang pertama yaitu kode akun pajak 41122, yang kedua KJS 100. Pelaporan wajib dilakukan pemungut pajak setiap bulan kepada KPP paling lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir dengan SPT masa PPh pasal 22. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Atas perhatiannya saya mengucapkan banyak terima kasih.